الحمد لله شارع الأحكام جاعل النور والظلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الدار السلام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita renungkan sebuah sifat yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sifat apa itu? Yaitu sifat istiqamah. Istiqamah artinya adalah berdiri tegak, memiliki pendirian, memiliki sebuah pendirian yang kuat di dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kurang menyebut sebanyak 10 kali kata istiqamah. Dan semuanya dalam bentuk kata kerja atau fi'il, dan hanya satu dalam bentuk kata sifat. Ini artinya bahwa istiqamah harus diusahakan, harus dilakukan, harus dikerjakan sekuat tenaga. Bukan hanya sekedar pikiran, bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar wacana dan lain sebagainya. Tentang keistimewaan istiqamah, banyak sekali ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis di mana seorang sahabat bernama Sufyan As-Saqafi, dia pernah meminta kepada Rasulullah sebuah ajaran yang setelah itu beliau tidak pernah bertanya lagi selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menjawab dengan tegas dan sangat singkat, Qul amantu billah summa istaqim. Wahai Sufyan As-Saqafi, katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian engkau istiqamah, engkau tetap, engkau berpendirian dengan apa yang engkau ucapkan tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Menjadi orang yang istiqamah bukanlah hal yang mudah. Pasti banyak gangguan, banyak cobaan. Tapi buahnya sangat manis. Hasilnya sangat mulia. Balasannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita berusaha untuk istiqamah di dalam menjalankan ajaran Allah, di dalam beribadah, di dalam berbuat baik dan lain sebagainya. Bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang kadang-kadang istiqamah, kadang-kadang tidak? Para ulama memberikan beberapa cara, yaitu yang pertama, banyaklah kita berzikir kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut adalah untuk memperkuat akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makna yang terpantul di dalamnya sangat memberikan penguatan terhadap akidah dan keyakinan kita kepada Allah. Jauh dari sifat syirik, jauh dari sifat tahayyul dan khurafat. Karena makna yang pertama adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hanya Allah lah Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memberikan rizki kecuali Allah. Tidak ada yang dapat melindungi kehidupan kita kecuali Allah. Tidak ada tujuan hidup kita kecuali kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, kalimatul ikhlas tersebut disebut dengan al-qaulus sabit. Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan dalam Al-Quran, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memperkuat orang-orang yang beriman disebabkan mereka banyak mengucapkan kalimatul ikhlas, al-qaulus sabit, yaitu la ilaha illallah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Yang kedua, perbanyaklah kita membaca Al-Quran di mana saja dan kapan saja, setiap hari. Jangan sampai kita lupa untuk membaca ayat-ayat suci tersebut, karena makna yang terdapat di dalamnya akan menjadi cahaya, akan menjadi penerang bagi kehidupan kita. Karena makna-maknanya sejalan dengan penciptaan kita sebagai manusia. Karena makna-makna yang terkandung di dalamnya sejalan dengan pikiran yang suci. Karena makna yang terkandung di dalamnya akan menggerakkan seseorang untuk melakukan kebaikan dan menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Quran disebut dengan An-Nur, artinya cahaya. Al-Quran disebut dengan Furqan, artinya yang dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah. Oleh karena itu Al-Quran disebut dengan Al-Mau'izatul Hasanah, pelajaran perjalanan yang baik dan indah. Oleh karena itu, kalau kita baca Al-Quran akan memperkuat
istiqomah kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memperkuat di dalam Al-Qur'anul Karim, Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyusabbital ladzina amanu wa busyra wa hudal lil muslimin. Katakanlah Al-Quran ini diturunkan oleh Allah dengan benar tanpa keraguan. Di antara tujuannya adalah agar dapat menguatkan, memperkokoh sikap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, banyaklah kita membaca sejarah orang-orang terdahulu dari para nabi, para syuhada, para solihin dan siddiqin, karena akan memberikan inspirasi, karena akan memberikan ketauladanan di dalam keistiqomahan kita. Kita baca misalnya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau menjadi sosok manusia yang istiqomah di dalam berdakwah, menyebarkan ajaran Allah di tengah-tengah manusia yang sangat luar biasa biadabnya. Seandainya Rasulullah tidak istiqamah, maka Islam akan habis, maka Islam akan selesai ketika itu, tidak sampai kepada kita. Tapi dapat kita renungkan jawaban Rasulullah kita ketika ditawarkan jabatan, ditawarkan harta, ditawarkan wanita dan lain sebagainya. Rasulullah menjawab, seandainya lebih dari itu yang diberikan, mereka dapat meletakkan matahari di tangan kananku, meletakkan bulan di tangan kiriku, niscaya aku tidak akan meninggalkan dakwah yang mulia ini, atau aku akan hancur dikarenakan dakwah tersebut. Kita baca sejarah-sejarah para tokoh-tokoh yang lain yang mereka keberhasilannya dapat kita simpulkan karena mereka orang-orang yang istiqamah, memiliki pendirian yang kuat, memiliki konsekuen yang kuat di dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kemampuan kita terbatas, sedangkan pertolongan Allah tidak pernah terbatas. Kita berdoa kepada Allah dan doa tersebut sebenarnya kita ungkapkan kurang lebih 17 kali sehari semalam, karena kita sholat 17 rakaat dan setiap rakaat kita membaca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami as-siratal mustaqim di dalam menjalankan agama Islam. As-siratal mustaqim diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama Aidinul Islam, artinya agama Islam. Marilah kita renungkan, apakah doa ini selama ini hanya sekedar lantunan belaka, sedangkan sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, marilah kita usahakan untuk berbuat sekecil apapun semampu kita, tanpa kita harus melakukannya
sebanyak-banyaknya, karena Islam hanya menuntut kepada kita untuk melakukan apa yang kita mampu dan tidak meninggalkan ketika kita mampu tersebut. Oleh karena itu yang terpenting adalah sedikit tapi langgeng dan terus menerus. Itu lebih baik daripada melakukan sebanyak-banyaknya tapi hanya sesaat belaka. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kontinunya, terus menerusnya, bukan sebanyak-banyaknya tapi setelah itu dilupakan dan diabaikan. Oleh karena itu salat malam 4 rakaat atau 8 rakaat lebih baik kita lakukan setiap malam daripada orang yang melakukan mungkin berpuluh-puluh rakaat tapi hanya 1 hari atau 2 hari saja, setelah itu diabaikan. Kita bersedekah setiap hari meskipun beberapa rupiah saja tapi kita lakukan, daripada orang yang bersedekah hanya sekali meskipun besar, setelah itu dia tidak melakukannya lagi. Oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kita bisa continue di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini apa artinya? Bagi kita pasti memiliki masalah di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat dan berbangsa. Maka bagi kita umat Islam, jalan keluar yang terbaik adalah kita istiqamah. Kita istiqamah di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Sebagaimana Allah janjikan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan jalan keluar dari segala kesulitan, dari segala kesempitan, dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga sebelumnya. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang istiqamah akan balasan surga yang sangat nikmat nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, sisa umur kita ini jadikanlah umur yang istiqamah agar kita mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya orang yang istiqamah ketika dia akan meninggalkan dunia yang fana ini adalah orang-orang yang husnul khatimah, orang-orang yang akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berikrar Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka istiqamah, kemudian mereka tetap dengan apa yang diucapkan itu, maka malaikat membisikkan di dalam hatinya, janganlah engkau merasa risau, merasa ragu, merasa takut, karena Allah akan melindungimu, karena Allah akan menolongmu, dan Allah akan menyediakan kamu surga di akhirat kelak. Sekali lagi, marilah kita istiqamah di dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasulnya, di dalam beribadah kepada Allah dan Rasulnya, di dalam sholat 5 waktu, dalam berpuasa, dalam membaca Al-Quran, dalam bersedekah, dalam membantu orang lain,
semuanya kita istiqamah, apapun yang terjadi kita tetap istiqamah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang lurus di dalam menjalankan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai akhir hayat sehingga kita mendapatkan janji Allah, ridho dan surganya di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, di sisa akhir hayat yang tidak terlalu lama ini ya Allah, hamba tidak mohon macam-macam kepadamu ya Allah, kecuali Engkau berkenan menjadikan umur yang istiqamah ya Allah sampai ajal hamba tiba ya Allah. Jadikanlah sisa umur hamba sebagai jembatan untuk mendapatkan ridha dan surgamu ya Allah, sebagai ladang yang hamba dapat menanam kebaikan dan kebaikan untuk dapat dipetik nanti hasilnya kelak ya Allah. Akhirilah hidup hamba dalam keadaan husnul khatimah. Ucapan yang keluar dari lisan hamba kalimatul ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, selamatkanlah hamba, keluarga hamba, umat Islam dan para ulamanya ya Allah, dari kejahatan orang-orang yang munafik, dari kejahatan orang-orang yang zalim ya Allah. Hamba memohon di tempat yang suci ini ya Allah dengan sesungguhnya agar Engkau dapat agar Engkau ya Allah dengan kekuasaan-Mu ya Allah dapat mengatasi semua kejahatan-kejahatan mereka ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusalluna innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.